Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pernah ngisi teka-teki silang? Ya terkadang dalam teka-teki yang ada di koran-koran atau yang lainnya seringkali tidak memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik. Dahulu Nabi pernah memberikan teka-teki kepada para sahabat. Suatu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya akhbirni bisyajaratin mathaluha mathalul mu'min." Kabarkan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Fawaqa'a an-nas fi syajaril bawadi. Rupanya orang-orang memikirkan pohon-pohon yang ada di pedesaan sana. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hiyan nakhlah." Ia adalah pohon kurma. Lihat, Nabi SAW memberikan teka-teki kepada para sahabatnya. Apa pohon yang perumpamaannya mirip seorang mukmin? Kata Rasulullah, yaitu pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu mirip seorang mukmin, akhi? Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kurma pertama tidak jatuh daunannya tidak pernah jatuh. Beda dengan pohon rambutan, beda pohon yang lainnya, daunannya sering jatuh. Tapi pohon kurma daunannya tak pernah jatuh. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa amalan seorang mukmin tak pernah gugur pahalanya. Kenapa? Karena keimanan dia, ketakwaan dia, Maka dari itu akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kurma itu mempunyai daun yang tak pernah gugur, demikian pula amalan seorang mukmin tidak pernah gugur. Kemudian kata para ulama, pohon kurma dia selalu bermanfaat pada seluruh bagian-bagiannya. Daunnya, buahnya, bijinya, batangnya, semua bermanfaat. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin pun bermanfaat pada semua kehidupannya. Sehingga pada waktu itu si mukmin seperti pohon kurma. Di mana ia pergi, di mana ia tinggal, dia selalu memberikan manfaat kepada manusia. Dia tak pernah menyusahkan orang. Lihat pohon kurma. Ketika ia ditanam di sebuah tanah yang sangat tandus, di negeri Arab sana, sedikit sekali air tapi ia bisa tumbuh. Itu menunjukkan bahwa kurma itu luar biasa. Ia bisa hidup dalam keadaan yang sangat ekstrim sekalipun juga. Demikian pula seorang mukmin. Dalam keadaan apapun juga ia sabar. Dalam keadaan sulit sekalipun juga ia sabar. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, ia tetap kuat dan kokoh dan tegar menghadapi berbagai macam ujian, musibah, malapetaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Mengagumkan seorang mukmin itu. Karena seorang mukmin itu semuanya baik. In asabatu sarra syakar. Kalau ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau ia ditimpa kesusahan, dia sabar. Fakana khairallah, maka ia pun kebaikan buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Lihat pohon kurma itu, akhi. Ia terlihat anggun. Ia berdiri di atas batang yang kokoh sekali. Demikian pula seorang mukmin. Imannya kokoh, pondasinya kokoh karena ia berdiri di atas keimanan. Pohon kurma itu ia berdiri di atas pondasi yang sangat kokoh. Ia mempunyai daun-daun dan cabang-cabang. Demikian pula mukmin. Pondasinya adalah iman. Cabangnya adalah amalan-amalan. Ia berbuah
dan manis buahnya. Ia adalah amalan saleh. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak ada wanginya, tapi ia manis. Karena seorang mukmin hatinya bercahaya dengan keimanan. Bagaikan pohon kurma, bagaikan buah kurma. Manis rasanya. Pohonnya begitu indah terlihat. Demikian pula seorang mukmin, ia akan senantiasa berpenampilan indah. Ya, terlihat pohon kurma tersebut begitu tegarnya, begitu kokohnya, ia berdiri seakan tersenyum kepada orang yang memandangnya. Tapi subhanallah, pohon kurma mempunyai duri-duri, di mana duri-durinya itu untuk melindungi dirinya dari siapa yang ingin mengganggunya. Demikian pula seorang mukmin. Ia terlihat lembut, ia bersahaja, ia berakhlak. Tapi kalau agamanya diganggu, ia marah karena Allah. Dia tidak akan berdiam diri. Ya, itulah pohon kurma seperti seorang mukmin, ya akhi. Makanya seorang mukmin dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon kurma. Pohon kurma kalau ditanam di sebuah tanah yang tandus, menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur. Demikian seorang mukmin. Di mana saja dia tinggal, dia selalu mewarnai. Dia selalu berusaha untuk menjadikan tempatnya subur dengan keimanan. Dia dakwahi tetangga, dia ajak orang-orang sekitarnya untuk beriman kepada Allah, untuk senantiasa menabur keimanan dalam hati-hati manusia. Allah, betapa mirip sekali antara mukmin dengan pohon kurma. Maka jadilah kita seperti pohon kurma, menjadi mukmin yang betul-betul ia bermanfaat untuk manusia, yang sabar menghadapi berbagai macam keadaan, dan senantiasa berusaha untuk memperlihatkan keindahan Islam. Tapi ia bukan keindahan yang berdasarkan pada kelemahan, akan tetapi keindahan yang berdasarkan kekokohan pondasi, yaitu iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.